Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahaya Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses awal pembentukan urin sampai akhirnya urin itu keluar dari tubuh kita. Oke, yang pertama itu adalah darah kotor. Dia itu akan masuk ke dalam ginjal. Nah, caranya dia bisa masuk itu, dia itu dibantu dengan yang namanya pembuluh arteri ginjal atau disebut juga dengan pembuluh arteri renalis. Nah, dan di dalam darah kotor ini, dia itu yang mengandung zat-zat sisa metabolisme tubuh kita. Contohnya itu seperti air, garam, urea. Nah, dia itu akan masuk ke dalam ginjal untuk melalui proses penyaringan atau biasa kita sebut dengan filtrasi. Setelah itu, dia itu akan masuk ke glomerulus yang ada bundar-bundar darah ini. Nah, di bagian glomerulus ini terjadi proses yang namanya filtrasi atau penyaringan. Tapi biasanya kalau di glomerulus ini, zat-zat yang akan disaring oleh tubuh kita hanya zat-zat kecil aja. Contohnya itu seperti air, garam, urea, dan juga glukosa. Dia itu akan lolos tahap penyaringan. Sedangkan zat-zat besar seperti protein dan sel darah, dia itu akan tetap berada di dalam darah kita. Lalu, setelah itu kita akan lanjut ke kapsula Bowman yang ada lingkaran kuning ini. Nah, di kapsula Bowman ini adalah tempat penampungan atau tempat penyimpanan sementara hasil penyaringan dari si glomerulus. Nah, di kapsula Bowman ini, dia itu akan menghasilkan cairan yang biasa kita sebut dengan urin primer. Lalu, setelah dari kapsula Bowman ini, kita akan menuju ke tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal itu yang ada di sini. Di bagian tubulus proksimal ini terjadi proses yang namanya itu proses penyerapan atau biasa kita sebut itu dengan proses reabsorpsi. Nah, di bagian sini zat-zat yang menurut masih penting bagi tubuh kita atau tubuh kita butuhkan itu akan diserap kembali. Biasanya itu berupa air, protein, glukosa, dan garam itu akan diserap kembali di dalam tubuh kita. Lalu, asal nama tubuh. Terus setelah dari tubulus proksimal kita akan menuju ke lengkung Henle. Lengkung Henle itu yang ada di sini. Nah, di lengkung Henle inilah tempat pengaturan bagaimana supaya antara air dengan garam yang ada di dalam tubuh kita diatur sebaik mungkin supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan. Setelah dari lengkung Henle, kita akan menuju ke tubulus distal. Tubulus distal itu yang ada di sini. Nah, di bagian tubulus distal ini terjadi proses yang namanya sekresi atau biasa kita sebut dengan proses pembuangan. Di bagian tubulus distal ini terjadi proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak tubuh kita butuhkan. Seperti contohnya itu biasanya ada obat yang mengandung ada racun dari tubuh kita, terus air berlebih, dan juga yang lainnya. Nah, setelah itu di tubulus distal ini akan menghasilkan sebuah cairan yang biasa kita sebut dengan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini hampir mirip atau 11-12 dengan urin akhir yang akan kita keluarkan dari tubuh. Setelah dari tubulus distal, kita akan menuju ke saluran pengumpul urin. Saluran pengumpul urin ini kayak atas bawahan sama tubulus distal. Di saluran pengumpul urin inilah urin-urin yang dari panjangnya nefron ini akan dikumpulkan menjadi di satu tempat yaitu di saluran pengumpul urin. Setelah dari saluran pengumpul urin, kita akan menuju ke piramida ginjal. Di piramida ginjal ini bertugas untuk menyalurkan urin dari saluran pengumpul urin untuk menuju ke piramida ginjal untuk lanjut ke rongga ginjal atau biasa kita sebut dengan pelvis renalis. Nah, di pelvis renalis ini dia itu merupakan tempat penampungan sementara urin kita sebelum menuju ke ureter. Ureter itu dia itu merupakan saluran yang menyalurkan urin untuk menuju ke kandung kemih. Nah, kandung kemih itu biasanya kalau teman-teman sering ngerasain kayak nahan pipis, itu kalau misal di bawah seperti itu kan kayak penuh sakit gitu ya. Nah, jadi si kandung kemih ini merupakan saluran penampungan terakhir yang ada di dalam tubuh kita untuk menampung urin sebelum dikeluarkan melewati uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan urin yang terakhir. Lalu setelah itu akan mengeluarkan urin. Nah, urin ini merupakan